selamat pagi pemirsa. Ya, apa kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada, berjumpa lagi dalam program TVR 09. Bersama saya Dadi Ramadan dan juga rekan saya. Saya Rini Reski pemirsa, dalam 30 menit ke depan kami akan sajikan kepada Anda sejumlah berita nasional, khususnya dari sudut pandang DPR RI, sebagai referensi Anda dalam memahami dinamika politik, hukum, ekonomi, sosial, dan juga budaya di Indonesia. Dan pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 09 selengkapnya. Berita pertama datang dari Badan Akuntabilitas Keuangan Negara DPR RI yang akan mendalami dan menindaklanjuti permasalahan realisasi penyaluran PMN kepada BUMN yang mencapai 88,57 triliun selama tahun 2015-2018. Selama tahun 2015 sampai 2018, realisasi penyaluran PMN kepada BUMN mencapai 88,57 triliun rupiah. Terkait itu, Badan Akuntabilitas Keuangan Negara DPR RI akan mendalami secara bertahap semua persoalan PMN pada BUMN yang menerimanya. Kementerian BUMN dinilai belum sepenuhnya melakukan pengelolaan yang baik terhadap program yang didanai PMN. Ketua BAKN DPR RI Wahyu Sanjaya mengatakan pemberian dana PMN seharusnya melihat kebutuhan dan tujuan yang akan dicapai BUMN penerima. Jika tidak ada kemajuan yang lebih baik dan pencapaian seperti yang diharapkan, pemberian PMN kepada BUMN penerima harus dikaji ulang. Kita dalami secara bertahap. Intinya kita ingin memastikan bahwasanya seluruh PMN yang diberikan itu bisa tepat guna dan tidak disalahgunakan. Ya, nanti kalau setelah kita menyelesaikan seluruh temuan ini, kan kita akan akad dengan Menteri Keuangan dan Menteri BUMN, dan itu merupakan rekomendasi kepada pemerintah dan kepada komisi yang membidangi untuk menindaklanjuti seperti itu kira-kiranya. Terakhir itu terhadap PMN yang diberikan kepada BUMN, seperti apa harapannya? Harapannya ke depan ya tepat guna. Kalau memang tidak terlalu dibutuhkan ya tidak usah diberikan, itu aja. Dari hasil pemeriksaan BPKRI, PMN sebesar 88,57 triliun rupiah selama tahun 2015 hingga 2018 disalurkan pada 5 program prioritas nasional, yaitu Program Pembangunan Infrastruktur dan Konektivitas, Program Kedaulatan Pangan, Program Pembangunan Maritim, Program Industri Pertahanan dan Keamanan, dan Program Kemandirian Ekonomi Nasional. Dari Nusa Tenggara Timur, Akbar Prayoga TVR Parlemen melaporkan. Baik pemirsa, kita beralih ke berita selanjutnya. Di sini pemirsa, banyaknya kasus tindak pidana perdagangan orang atau TPPO yang tentunya diungkap oleh Polri sepanjang tahun 2020 hingga Mei 2023 menjadi perhatian Komisi 3 DPR RI. Dan di sini pemirsa, Komisi 3 DPR RI meminta Satgas TPPO Polri segera mengambil langkah preventif untuk menghentikan TPPO, mulai dari perekrutan hingga pengiriman korban dengan membentuk pos penjagaan. Polri mengungkap ada 500 kasus tindak pidana perdagangan orang atau TPPO sepanjang tahun 2020 hingga Mei 2023. Anggota Komisi 3 DPR RI meminta Satgas TPPO Polri segera mengambil langkah preventif untuk menghentikan TPPO, mulai dari perekrutan hingga pengiriman korban dengan membentuk pos penjagaan. Jaki Uli mendorong Satgas TPPO Polri berkoordinasi dengan TNI untuk membangun pos penjagaan khusus di bandara. Ia mencontohkan di Bandara El Tari Kupang NTT yang selama ini tidak memiliki pos penjagaan khusus di bandara, sehingga lalu lintas pelaku TPPO yang membawa korban melalui bandara sulit terpantau. Maka saya menganjurkan bahwa seluruh komponen terlibat dalam penanganan TPPO ini, termasuk dari daerah asalnya. Seperti kita mesti mengambil tindakan preventif ataupun preemptif terhadap kejadian TPPO ini. Contohnya, manusia yang mau bergerak melalui bandara udara itu perlu kita teliti dari awal. Anak muda mau berangkat kelihatan celingak-celingu ataupun mereka kurang agak bingung di daerah lapangan terbang, itu kalau naluri itu kalau pada polisi sudah tahu bahwa ini pasti ada yang nggak benar, langsung ditanya mana KTP-nya, mau keluar, itu bisa ditangkal dari awal. Jaki Uli menambahkan TPPO harus disikapi secara serius oleh pemerintah, terutama yang menggunakan modus menjadi pekerja migran Indonesia atau PMI. Nyatanya, masih banyak prosedur administrasi yang dilanggar dalam pengiriman PMI. Pemerintah harus menegakkan aturan penyaluran dan pengiriman PMI secara ketat agar tidak dimanfaatkan oleh para pelaku TPPO. Fitian dan Aang, TVR Parlemen melaporkan.
Pemirsa, pembahasan rancangan Undang-Undang Kesehatan masih mendapat penolakan dari sejumlah organisasi profesi kesehatan. Komisi 9 DPR RI menekankan hadirnya RUU Kesehatan untuk melahirkan pelayanan kesehatan yang jauh lebih baik dan merata di seluruh Indonesia. Nah pemirsa, informasi selengkapnya tentunya akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Untuk itu tetaplah bersama kami di TVR 09. Pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 09 edisi Rabu 20. Optimis Indonesia mampu mengatasi ancaman tersebut. Serangkaian peristiwa penting setiap hari di Indonesia. Kami pilihkan topik-topik terkini dengan menyajikan fakta yang dapat dipercaya. Kami hadirkan di layar kaca Anda. Bukan hanya sekedar informasi, tapi menginspirasi bagi kita semua. TVR 09 hadir setiap Senin sampai Jumat pukul 9 pagi hanya di TVR Parlemen. Referensi berita untuk Indonesia. DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang MD3. Kontribusi aktif BKSAP DPR RI memainkan peranan penting dalam memenangkan persaingan global melalui IPU, IPA, IPPF, AIPA, dan PUIK. BKSAP memiliki komitmen yang tinggi dalam krisis kemanusiaan dunia. Fungsi diplomasi dijalankan untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri. Kembali di TVR 09. Rancangan Undang-Undang Kesehatan akan menata ulang seluruh SDM kesehatan di Indonesia agar pendistribusiannya merata hingga ke daerah pelosok Indonesia. Selain itu, melalui rancangan Undang-Undang Kesehatan, DPR RI ingin mengatasi ketimpangan sosial di sektor kesehatan. Pembahasan RUU Kesehatan antara DPR RI dan pemerintah masih mendapat penolakan dari sejumlah organisasi profesi kesehatan. Anggota Komisi 9 DPR RI menekankan hadirnya RUU Kesehatan untuk melahirkan pelayanan kesehatan yang jauh lebih baik dan merata di seluruh Indonesia. Edi Wuryanto mengungkapkan, kewenangan organisasi profesi kesehatan memang dibatasi dalam RUU Kesehatan. Namun, RUU Kesehatan akan menata ulang seluruh SDM kesehatan di Indonesia agar pendistribusiannya merata hingga ke daerah pelosok Indonesia. Selain itu, melalui RUU Kesehatan, DPR RI ingin mengatasi ketimpangan sosial di sektor kesehatan yang sering dialami masyarakat kurang mampu dan di daerah 3T, salah satunya ketersediaan fasilitas kesehatan primer yang memadai. Maka layanan primernya, puskesmas, klinik, FKTP ditata ulang, posyandu dikuati. Sehingga kalau mereka sakit, mereka bisa segera mengakses layanan kesehatan. Kalau mereka dirujuk, rujukannya itu dibagi-bagi. Rumah sakitnya, senter-senternya diratakan. Sehingga tidak menumpuk di kota-kota saja. Nah kalau hanya di kota saja, hanya orang kota saja yang bisa menikmati akses layanan kesehatan. Sementara orang miskin yang di daerah, yang di perbatasan, mereka bayar BPJS loh, orang miskin bayar BPJS. Ketika mau menggunakan rumah sakit mereka harus jauh ke kota, terbang ke Jakarta, nggak fair dong. Edi Wuryanto menambahkan Komisi 9 DPR RI tetap melibatkan dan melakukan public hearing dengan seluruh organisasi profesi kesehatan, industri kesehatan maupun kalangan umum agar melahirkan undang-undang yang menjamin pelayanan kesehatan yang bisa dijangkau seluruh lapisan masyarakat di Indonesia dengan mudah. Andini dan Ridwan, TVR Parlemen melaporkan. Pemerintah mengeluarkan kebijakan ekspor pasir laut yang tertuang dalam Perpres nomor 26 tahun 2023. Nah, di sini pemirsa Komisi 6 DPR RI menilai kebijakan tersebut tidak memberikan nilai ekonomi yang tentunya sebanding dengan potensi kerugian yang ditimbulkan. Pemerintah mengeluarkan kebijakan ekspor pasir laut yang tertuang dalam Perpres nomor 26 tahun 2023. Komisi 6 DPR RI menilai kebijakan tersebut tidak memberikan nilai ekonomi yang sebanding dengan potensi kerugian yang ditimbulkan. Anggota Komisi 6 DPR RI Haris Turino mengkritisi kebijakan ekspor pasir laut dapat menimbulkan abrasi terhadap pulau-pulau yang ada di Indonesia. Beberapa pulau di Indonesia telah tenggelam akibat pemanfaatan pasir laut yang tidak terkendali. Ekspor pasir laut akan ditujukan ke negara-negara dengan teritori terdekat dari Indonesia, yakni Singapura, yang akan digunakan untuk memperluas wilayah daratan dengan melakukan reklamasi.
Ya, kita akan sampaikan ke Kementerian Perdagangan ya bahwa kebijakan ini untuk ditinjau ulang. Ya, manfaat ekonominya tidak seimbang dengan kerugian ekonomi yang ditimbulkan, baik itu kerusakan lingkungan maupun masalah kedaulatan nasional. Ini digunakan untuk reklamasi kebanyakan, sehingga luas wilayah dari Singapura akan semakin lebar. Akhirnya tentu perbatasan dengan Indonesia menjadi semakin menguntungkan buat mereka. Sebenarnya kan banyak sekali komoditas ekspor Indonesia yang unggul. Dan ini terbukti dari paparan Menteri Perdagangan tadi, bahwa neraca perdagangan kita selalu surplus, dan surplusnya tahun 2022 adalah tertinggi. Sehingga banyak komoditi lain yang mempunyai prospek yang lebih bagus. Lebih lanjut, Haris meminta pemerintah untuk meninjau ulang kebijakan ekspor pasir laut. Pemerintah juga perlu mengoptimalkan potensi komoditas ekspor lain yang lebih memberikan nilai ekonomi dan menguntungkan negara, serta memperluas target negara-negara penerima ekspor. Helmi Dermawan, TVR Parlemen melaporkan. Tawaran bekerja di luar negeri dengan gaji besar menjadi salah satu modus operasi mafia tindak pidana perdagangan orang. Untuk memberantas kejahatan TPPO, Komisi 1 DPR RI meminta Kementerian Luar Negeri bersinergi dengan kementerian terkait dan aparat penegak hukum. Tawaran bekerja di luar negeri dengan gaji besar menjadi salah satu modus operasi mafia tindak pidana perdagangan orang. Untuk memberantas kejahatan TPPO, Komisi 1 DPR RI meminta Kementerian Luar Negeri bersinergi dengan kementerian terkait dan aparat penegak hukum. Anggota Komisi 1 DPR RI, Nurul Arifin, mengatakan pemberian paspor, visa, izin bepergian ke luar negeri, dan hal-hal administrasi lainnya harus diidentifikasi oleh Kementerian Luar Negeri dengan kolaborasi bersama Kemenkumham dan kepolisian. Hal ini diperlukan untuk meminimalkan jumlah korban agar tidak terlibat dalam lingkaran mafia perdagangan orang. Kalau sampai pasportnya beda berarti ada penipuan di situ, gitu ya. Nah ini tentu saja kejelian dari Kemlu, kemudian imigrasi juga dalam mengeluarkan paspor dan kemudian mengeluarkan izin ke luar negeri bisa diantisipasi dari awal. Tapi kalau mereka bisa pergi lagi, artinya datanya keluarnya tidak sama. Nah di sini sudah ada pidana pemalsuan. Nah ini artinya menyangkut juga kepada penyelenggara, begitu ya, penyelenggara pemerintahan begitu. Oleh karena itu perlu sinergitas dari instansi-instansi terkait untuk menelusuri siapa-siapa saja oknum yang bermain di dalamnya begitu, sehingga mereka bisa terlibat dalam memberangkatkan orang. Jadi ya kalau misalnya satu orang 2 kali jatuh dalam lubang yang sama, artinya ini bukan lagi accident, tapi ini betul-betul disengaja menurut saya. TPPO merupakan kejahatan yang melibatkan banyak pihak. Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia menyebut tindak pidana perdagangan orang dilindungi oleh oknum aparat penegak hukum dan aparatur negara. Sindikat TPPO tidak hanya berada di dalam negeri, tetapi juga ada di luar negeri. Oki Zulendra dan Helmi, TVR Parlemen melaporkan. Polemik penambangan pasir laut terjadi sejak Singapura memulai reklamasi wilayah mereka menggunakan pasir pantai. Salah satunya berasal dari Indonesia. Pengerukan pasir untuk reklamasi Singapura itu berasal dari Kepulauan Riau dan terus terjadi hingga tahun 2003. Saat itu Presiden Megawati mencabut kebijakan ekspor pasir laut melalui keputusan Presiden nomor 33 tahun 2002 maksud kami, karena dianggap merusak ekosistem dan beberapa pulau di Indonesia. Nah pemirsa, informasinya akan kami hadirkan sesaat lagi tentunya. Untuk itu tetaplah bersama kami di TVR 09. DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang MD3. Kontribusi aktif BKSAP DPR RI memainkan peranan penting dalam memenangkan persaingan global melalui IPU, IPA, IPPF, IPA, dan PUIK. BKSAP memiliki komitmen yang tinggi dalam krisis kemanusiaan dunia. Fungsi diplomasi dijalankan untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri. Pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 09 edisi Rabu. Optimis, Indonesia mampu mengatasi ancaman tersebut. Serangkaian peristiwa penting setiap hari di Indonesia. Kami pilihkan topik-topik terkini dengan menyajikan fakta yang dapat dipercaya. Kami hadirkan di layar kaca Anda. Bukan hanya sekedar informasi, tapi menginspirasi bagi kita semua.
TVR 09 hadir setiap Senin sampai Jumat pukul 9 pagi hanya di TVR Parlemen. Referensi berita untuk Indonesia. Kembali di TVR 09 pemirsa. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Universitas Lampung, setidaknya terdapat 7 dampak dari penambangan pasir laut mulai dari meningkatkan abrasi dan erosi pasir pantai, rusaknya wilayah pemijahan ikan hingga menambah intensitas banjir rob. Nah pemirsa, menanggapi tentunya hebohnya pemberitaan terkait pemberian izin keran ekspor pasir laut, di sini DPR RI mengkritisi kebijakan tersebut. Selain berpotensi merusak keseimbangan alam, nilai ekonomi tentunya yang diperoleh negara dinilai tidak sebanding dengan potensi kerugian yang ditimbulkan. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, mari kita simak laporan mendalam yang telah dihimpun oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen editorial Parlemen. Berikut ini. Polemik penambangan pasir laut terjadi sejak di Singapura. Memulai reklamasi wilayah mereka menggunakan pasir pantai, salah satunya berasal dari Indonesia. Pengerukan pasir untuk reklamasi Singapura itu berasal dari Kepulauan Riau dan terus terjadi hingga tahun 2003. Saat itu, Presiden Megawati mencabut kebijakan ekspor pasir laut melalui keputusan Presiden nomor 33 tahun 2002 karena dianggap merusak ekosistem dan beberapa pulau di Indonesia. Tahun 2007 Singapura sempat menentang dan menuduh keputusan Indonesia terkait perjanjian ekstradisi dan penetapan perbatasan. Namun, di tahun 2023 ini polemik penambangan pasir laut kembali terjadi. Sejumlah pihak berpendapat PP nomor 26 tahun 2023 akan kembali merusak ekosistem pulau kecil dan laut di Indonesia. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Universitas Lampung, setidaknya terdapat 7 dampak dari penambangan pasir laut. Mulai dari meningkatkan abrasi dan erosi pasir pantai, rusaknya wilayah pemijahan ikan, hingga menambah intensitas banjir rob. Menanggapi hebohnya pemberitaan terkait pemberian izin keran ekspor pasir laut, DPR mengkritisi kebijakan tersebut. Selain berpotensi merusak keseimbangan alam, nilai ekonomi yang diperoleh negara dinilai tidak sebanding dengan potensi kerugian yang ditimbulkan. Anggota Komisi 4 Sulaiman Hamzah mengatakan eksploitasi ekspor pasir laut dengan alasan sedimentasi perlu dilihat secara cermat karena dampaknya akan sangat luas, terutama masyarakat sekitar maupun pulau-pulau kecil yang berpotensi tenggelam karena pasirnya dieksploitasi. Dan karena itu maka perlu ada dilakukan AMDAL terlebih dahulu supaya tidak lebih merusak pada itu masalah. Begitu juga perizinan yang keluar ini kan selain dia memenuhi syarat AMDAL, tetapi juga perlu ada keterlibatan instansi terkait atau kementerian dan lembaga yang terkait dengan lingkungan, karena eksploitasi ini kan dampaknya akan sangat luas begitu. Selanjutnya, anggota Komisi 7 Mukhtarudin menyebut kebijakan ekspor pasir laut perlu dikoreksi dan diteliti dengan seksama. Pasalnya, Mukhtarudin meyakini tidak hanya sedimentasi yang terangkat saat kegiatan tambang dilakukan, tetapi juga unsur-unsur mineral yang terkandung di dalamnya yang akan berdampak pada kerugian negara. Oleh karena itu tentu kami dari Komisi 7 tentu akan mengkoreksi tentang kebijakan ini dan berikan masukan-masukan kepada pemerintah apakah banyak manfaat apa mudaratnya daripada kebijakan ini. Yang pertama, apakah kita yakin itu tidak terangkut mineral? Ya, mineral yang berharga ya di pasir di laut, bukan hanya sedimentasi. Yang kedua, tentu apakah tidak berdampak kepada sisi lingkungan, juga terhadap nelayan dan lain-lain. Anggota Komisi 6 DPR RI Herman Hairon mengatakan perlu ada valuasi
atau proses penilaian keuntungan maupun kerugian dengan dibukanya kembali keran ekspor pasir laut tersebut. Selain itu, Herman Hairon juga khawatir dengan kemungkinan adanya kejahatan dalam perdagangan pasir laut jika kurangnya pengawasan. Valuasinya coba aja dibuatkan valuasinya. Valuasi terhadap pasir laut coba dibuat dengan nilai kerugiannya. Apakah besar nilai keuntungan terhadap ekspor atau lebih besar risiko kerugian yang ditanggung. Divaluasi, ada valuasi sumber daya alam bisa dilakukan, hitungannya ada, caranya ada. Jangan hanya normatif karena ada kepentingan lantas menjustifikasi dengan statement-statement yang kualitatif. Coba yang kuantitatif. Untuk itu, DPR menegaskan pemerintah harus segera mencabut PP tersebut. Selain berdampak pada kedaulatan negara dan kerusakan lingkungan, juga berdampak pada ekonomi yang menurun bagi nelayan sekitar. Tim Liputan TVR Parlemen melaporkan. Jadi olahraga kesukaannya apa? Mungkin main futsal atau nge-gym kali ini ya. Kalau ini? Kalau saya itu pasti sukanya badminton. Badminton ya. Walaupun memang nggak jago-jago banget main badminton. Gak apa, yang penting keluar keringat dan sehat ini ya. Betul sekali. Nah pemirsa, berbicara tentang olahraga atau aktivitas fisik merupakan salah satu hal yang penting untuk dilakukan. Terutama di masa ini, di mana kita dituntut untuk dapat menjaga kesehatan dan juga kebugaran di tengah pandemi yang masih melanda. Berbagai olahraga dapat dilakukan, salah satunya yaitu olahraga bersepeda. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, mari kita saksikan setelah tayangan berikut ini. Mengenal tugas dan fungsi DPR RI. Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR adalah lembaga negara yang mewakili aspirasi rakyat. Kehadiran DPR RI merupakan salah satu bukti bahwa Indonesia merupakan negara demokrasi. Sebagai salah satu lembaga perwakilan rakyat, apa saja tugas dan fungsi yang diemban DPR RI? Berdasarkan pasal 20A ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, DPR memiliki 3 fungsi, yakni fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Tugas dan wewenang DPR berbeda untuk setiap fungsinya. Yang pertama, fungsi legislasi. Menyusun program legislasi nasional atau prolegnas, menyusun dan membahas rancangan undang-undang, menerima rancangan undang-undang yang diajukan oleh DPD, membahas rancangan undang-undang yang diusulkan oleh Presiden ataupun DPD, menetapkan undang-undang bersama dengan Presiden, menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang diajukan oleh Presiden untuk ditetapkan menjadi undang-undang. Yang kedua, fungsi anggaran. Memberikan persetujuan atas rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan oleh Presiden. Memberikan persetujuan terhadap pemindahtanganan aset negara maupun terhadap perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara. Menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK. Memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-undang terkait pajak, pendidikan, dan agama. Yang ketiga, fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan, DPR bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-Undang APBN dan kebijakan pemerintah, serta membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD. Demikian penjelasan tentang tugas dan fungsi DPR menurut Undang-Undang. Informasi ini dipersembahkan oleh TV dan Radio Parlemen, Biro Pemberitaan Parlemen, dan Sekretariat Jenderal DPR RI. Anda kembali menyaksikan TVR 09. Nah pemirsa, kalau kita berbicara tentang olahraga
Di masa pandemi tentunya kita banyak melihat olahraga bersepeda yang merupakan salah satu olahraga yang menjadi tren dan juga digemari dari berbagai kalangan usia. Selain karena ini merupakan olahraga ringan dan juga menyenangkan, bersepeda juga memiliki banyak manfaat pada kesehatan. Selain itu Rini, bersepeda ternyata juga dapat menjadi wadah dalam bersosialisasi dan silaturahmi. Tentunya dengan adanya komunitas sepeda. Dan tak hanya di masa pandemi ya, akhirnya terbawa sampai dengan sekarang. Nah, dan ternyata pemirsa, komunitas sepeda ini juga dapat kita temukan di lingkungan parlemen loh pemirsa. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita saksikan segmen Intips, informasi dan tips berikut ini. Aktivitas fisik seperti olahraga merupakan salah satu hal penting yang diperlukan oleh tubuh dalam menjaga kesehatan dan kebugarannya. Selain kesehatan fisik, olahraga juga baik bagi kesehatan mental dan beragam manfaat lainnya. Salah satu olahraga yang mudah dilakukan dan digandrungi masyarakat masa kini yaitu bersepeda. Lebih dari sekedar tren, bersepeda juga merupakan salah satu cara terbaik untuk mengurangi resiko masalah kesehatan yang dapat dinikmati oleh orang dari berbagai usia. Lewat olahraga bersepeda ini juga, aktivitas bersosialisasi masyarakat yang sempat hilang sejak adanya pandemi mulai terjalin kembali. Salah satunya melalui komunitas sepeda. Nah, salah satu komunitas tersebut ternyata ada juga di parlemen loh guys. Komunitas sepeda tersebut adalah Komunitas Sepeda Parlemen atau Parley Cycling Community yang disingkat Parley-CC yang ada di lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Menarik bukan? Ingin tahu lebih detail? Yuk, mari simak ulasan selengkapnya berikut ini. Komunitas Sepeda Parlemen atau Parley Cycling Community ini secara sah diresmikan di Kompleks Parlemen, Gedung DPR RI Senayan, Jakarta pada hari Jumat tanggal 17 Juli 2020. Saat itu diresmikan langsung oleh Sekretaris Jenderal atau Sekjen DPR RI, Indra Iskandar. Tujuan didirikannya Komunitas Sepeda Parlemen sebagai upaya untuk menjaga silaturahmi dan menjaga kesehatan pegawai di lingkungan DPR RI. Terlebih di tengah pandemi COVID-19 saat itu, kesehatan menjadi sesuatu yang mahal dan berharga. Dengan olahraga teratur, diharapkan bisa menjaga kebugaran dalam menjalankan tugas rutinitas. Komunitas sepeda parlemen ini terdiri atas jajaran pegawai dan jajaran pejabat kesekjenan. Kedepannya, pihak kesekjenan akan menyediakan sarana khusus untuk segenap anggota DPR RI yang memiliki hobi bersepeda untuk kemudian bersama-sama melakukan aktivitas olahraga bersepeda atau yang familiar disebut dengan goes. Kegiatan goes ini nantinya juga akan dirutinkan loh. Hadirnya komunitas sepeda parlemen atau Parley-CC di lingkungan kesekjenan DPR RI semakin melengkapi beragamnya komunitas yang sudah ada terlebih dahulu. Parley-CC dihadirkan khusus untuk mewadahi komunitas atau pecinta hobi sepeda di DPR. Nah, itu tadi seputar informasi terkait komunitas sepeda yang ada di parlemen. Ternyata selain menyehatkan, bersepeda juga dapat dijadikan sebagai wadah dalam bersosialisasi ya pemirsa. Dan pemirsa, di penghujung acara kami informasikan kepada Anda sejumlah agenda DPR RI pada hari ini Jumat 9 Juni 2023. Pada pagi hari ini pemirsa pukul 9 waktu Indonesia Barat, Badan Anggaran DPR RI mengadakan rapat kerja dengan Menko Bidang Perekonomian RI, Menko Bidang Politik, Hukum dan juga Keamanan Republik Indonesia, Menko Bidang Pembangunan Manusia dan juga Kebudayaan Republik Indonesia, serta Menko Bidang Kemaritiman dan juga Investasi Republik Indonesia. Sedangkan di siang harinya pukul 14.00 waktu Indonesia Barat, Komisi 10 DPR RI mengadakan rapat kerja dengan Mendikbudristek Republik Indonesia dengan agenda yaitu membahas RKAKL dan RKPKL tahun 2024. Tentunya sejumlah agenda serta program DPR RI lainnya masih dapat Anda saksikan secara langsung di TVR Parlemen melalui kanal utama, kanal komisi, dan juga kanal alat kelengkapan dewan lainnya yang dapat Anda akses di tvr.dpr.go.id.
Pemirsa TVR Parlemen, demikian TVR 09 edisi pagi ini. Segenap kru TVR Parlemen yang bertugas hari ini mengucapkan terima kasih telah menyaksikan TVR 09 pada pagi hari ini. Saya Rini Reski, pemirsa, dan juga rekan saya Dedi Ramadan, sampai jumpa di TVR 09 esok hari. TVR Parlemen, referensi Indonesia.